Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas materi yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, kompetensi dasar yang harus dimiliki atau dicapai oleh Anda semua, yaitu yang pertama adalah mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah bilangan aritmatika dan geometri. Untuk saat ini kita akan hanya membahas tentang aritmatika saja. Yang kedua, yaitu menggunakan pola barisan aritmatika untuk menyajikan masalah yang kontekstual. Nah, peta konsep seperti ini. Ya, peta konsepnya kita akan mempelajari barisan aritmatika, lalu ke deret aritmatika, yang selanjutnya dari ke jumlah n suku pertama. Nah, di mana di barisan aritmatika itu kita akan mengenal pertama adalah suku awal, yang kedua adalah beda, yang ketiga adalah suku ke n. Nah, sejarahnya bahwa yang namanya barisan aritmetika atau geometri itu dicetuskan oleh Leonardo da Vinci atau Leonardo Pisano itu pada tahun 1975 ya, sampai dengan 1250, yang dikenal juga sebagai Fibonacci ya. Fibonacci ini pernah kita pelajari di SMP kelas 3. Adalah seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Nah, ya ini memperkenalkan barisan dan deret itu pada tahun 1202 pada usianya yang 27 tahun. Ia menuliskan apa yang telah dipelajari dalam buku Liber Abbasi ya, atau buku perhitungan. Nah, buku ini menunjukkan kepraktisan sistem bilangan Arab dengan cara menerapkannya ke dalam buku pembukuan dagang. Karena pertukaran uang ya dulu di zaman-zaman prasejarah bahwa matematik itu sejarahnya itu memang ada di tanah Persia. Nah, masalah seperti ini, misalkan ini masalah kontekstual dari barisan deret aritmatika. Anissa adalah seorang pengrajin batik di Cirebon. Ya. Dia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik dengan ukuran 2 kali 4 meter kali 1,5 meter selama 1 bulan. Nah, permintaan kain batik terus bertambah sehingga Anissa harus menyelesaikan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk pada berikutnya akan 3 kali lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, dengan pola pekerjaan tersebut, berapa bulankah Anissa menyelesaikan 18 helai kain batik? Nah, konsep-konsep ini bisa kita selesaikan yang namanya dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, tujuan pembelajaran pertama, kita akan mengenal konsep barisan aritmatika. Yang kedua, akan mengenal konsep barisan deret aritmatika. Yang ketiga, itu menentukan suku ke n dari barisan aritmatika. Yang keempat, menentukan jumlah suku pertama deret aritmatika. Yang terakhir adalah masalah kontekstual, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah seperti ini. Ini ada gambar ya. Ini dua titik, 4 titik, 6 titik. Oke. Ini 1, 3. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 1 segitiga, 4 segitiga, dan 7 segitiga. Ini ada 3 segi 5, ada 5 segi 5, dan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 segi 5 ya. Oh, segi 6, ini segi 6. Ada 6 segi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu polanya itu angkanya angka 2. Berikutnya adalah angka 4. Yaitu berikutnya angka 6. Ini pola kan ya? 2, 4, 6. Sedangkan yang segitiga itu 1, 4, 7. Sedangkan yang segi 6 itu ada berapa? Mulainya dari angka 3, lalu ke angka 5, lalu ke angka 7. Ini masalah 2. Pak Anwar pergi ke kantor menggunakan taksi. Tarif awalnya 13.000 dan argonya itu 7.000 per kilometer. Nah, jarak dari rumah Pak Anwar ke kantor adalah 4 km. Berapa ongkos taksi yang harus dibayar oleh Pak Anwar? Nah, konsep ini kita bisa menggunakan konsep sederhana dalam barisan. Pertama, kalau 1 km tadi kan tarif awalnya 13.000, berarti kalau 1 km pertama itu ditambah 7.000, jadi 20.000.
Nah, tadi tarif awalnya bukan jadi 13.000 di kilometer kedua, tapi jadi 20.000. Berarti di kilometer yang kedua berarti 20.000 tambah 7.000 yaitu 27.000. Di kilometer ketiga 27 ditambah 7 yaitu 34.000. Nah, yang terakhir di 4 kilometer karena perjalanannya 4 kilometer kan 34.000 ditambah 7.000 sehingga Pak Anwar itu menghabiskan 41.000 per kilometer kalau tarif awalnya yaitu 13.000. Nah, ini masalah berikutnya. Nah, Aira diberi ya uang saku oleh orang tuanya setiap minggu sebesar 40.000. Jika tiap minggu uang sakunya bertambah 1.000, tentukan uang saku pada minggu kelima. Jadi maksudnya gini, jadi Aira itu mendapatkan uang 40.000 per minggu. Nah, tapi dalam satu minggu itu tidak habis. Dia bisa menyisihkan uang 1.000 rupiah tiap minggu. Nah, minggu kelima berapa yang dia dapat? Nah gini, minggu pertama 40.000, minggu kedua dapat 1.000 ya. Nah, 1.000 lagi. Nah, ini 1.000 lagi. Ini 1.000 lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti uang saku Aira berapa? 44.000 di minggu kelima. Nah, jika kita perhatikan bilangan pada permasalahan di atas yang tadi ya, mulai dari 40.000, 41, 42, 43 sampai dengan 44, itu mempunyai pola urutan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu pola bilangan yang sama. Ya, yaitu ditambahnya 1.000. Maka itu dikatakan sebagai barisan bilangan dengan pola yang sama. Jadi barisan bilangan dengan pola yang sama. Oke, kita lihat. Yang ini yang pertama 1, 4, 7, 10, 13. Bedanya berapa? 1 ke 4, 3, 4 ke 7, 3, 7 ke 10, 3, 10 ke 13, 3. Maka ini polanya ditambah 3. Yang kedua 2, 8, 14, 20. 2, 8, 14, 20. Ini tambah 6. Nah, 48 ke 14 tambah 6. Berarti berikutnya pun akan ditambah 6. 18 tambah 20, tambah 6 adalah 20. Yang ini pun sama. 30 ke 25 dikurangi 5. Berarti yang keduanya harus dikurangi 5 juga. Berarti 25 dikurangi 5 adalah 20. Dan 20 dikurangi 5 adalah 15. Itu dikatakan sebagai barisan aritmatika. Dengan pola bilangan, polanya yaitu ditambah atau dikurang dengan angka yang sama. Itu dikatakan sebagai barisan aritmatika. Nah, kalau kita urutkan dalam barisan aritmatika, kita sudah tahu bahwa barisan aritmatika adalah baris yang nilai sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan yang sama. Nah, kita misalkan bahwa suku pertama itu U1 adalah A. Berarti U2 itu A ditambah tadi. Bedanya berapa? Tambah atau kurang ya? Kita anggap saja tambah bedanya itu adalah B. Maka U2-nya A tambah B. U3-nya berarti yang ini U2 ditambah B. Atau U2 itu adalah A tambah B ditambah B. Jadi hasilnya adalah A tambah 2B. U4 itu U3 ditambah B. U3-nya sudah ada. A tambah 2B berarti A tambah 2B tambah B. Berarti A tambah 2B tambah B, 3B. Jadi A tambah 3B. Nah, untuk menentukan suku yang tidak terhingga atau suku 7, 8, 9, 10 sampai tidak terhingga, maka didapatkan bahwa UN kita anggap saja bahwa suku tak terhingganya adalah UN, maka nilainya adalah A tambah N kurang 1 kali B. Di mana UN adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah banyak suku, dan B-nya adalah B. Perhatikan soal-soal berikut ini. Diketahui barisan aritmetika 2, 6, 10, 8, 14, 18. Kita harus tahu dulu ini aritmetika atau bukan. Kita harus bisa membedakan apa bedanya terlebih dahulu. Nah, di sini ya 2, 6, 10, 14, 18. A-nya udah tahu 2. B-nya itu adalah rentang. Bedanya dari suku ke suku berapa? Kita menggunakan di sini U2 dikurangi U1. Nah, U2-nya adalah 6, U1-nya adalah 2. Jadi 6 dikurangi U2 adalah 4. Kita lihat bedanya 4 atau tidak? 2 ke 6, 4. 6 ke 10, 4. Maka dikatakanlah bahwa bedanya adalah 4.
Yang ditanyakan di sini adalah rumus suku ke N barisan tersebut. Maka untuk menentukan rumus suku ke N, UN, ya kan rumusnya UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan A-nya 2, N kurang 1-nya kita biarkan karena kita hanya menentukan rumus suku ke N, ya. Berarti nanti hasilnya adalah bentuk N. Dikali dengan B, B-nya adalah 4. Maka UN-nya adalah 2 tambah 4 kali N. 4N, 4 kali 1, 4. 2 dikurangi 4, ini 2 ya, jadi 4N dikurangi 2. Ini rumus suku ke N. Sedangkan ya yang berikutnya yaitu menentukan suku ke 19. Nah, ini rumus suku ke N. Berarti suku ke 19 itu apa maksudnya? U19. Jadi 4, kita sudah tahu bahwa rumus suku ke N-nya adalah 4N dikurangi 2. Maka untuk menentukan U19-nya berarti masukkan aja 4 kali N-nya 19 dikurangi 2. Maka 4 kali 19 itu adalah 76, dikurangi 2, jawabannya adalah 70. Oke, ini contoh yang kedua. Suku pertama dari barisan aritmetika adalah 3. Bedanya 4. Suku ke-10 barisan tersebut adalah A-nya 3. B-nya 4. Ya kan 10. U10 itu kan UN A tambah N kurang 1 kali B. Di mana N-nya adalah suku ke-10 yang ditanyakan 10 ya. Jadi 3 ditambah 10 dikurangi 1 dikali dengan 4. 3 tambah 10 kurangi 1 9 dikali 4 36 36 tambah 3 39.